Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pelajaran motor otomotif ini, Bapak ingin membahas mengenai mekanisme katup. Katup adalah saluran masuknya bahan bakar dan udara untuk melakukan pembakaran, serta sebagai saluran keluarnya sisa hasil pembakaran. Katup ada dua, ada katup in atau intake atau in. Itu adalah katup untuk saluran masuk. Sedangkan katup X atau katup exhaust itu adalah saluran buang. Katup terbuka dan menutup berdasarkan gerakan dari crankshaft atau kruk as. Ada beberapa jenis mekanisme katup yang digunakan pada kendaraan, khususnya mobil. Perbedaan tersebut itu terletak pada urutan pergerakan dari mekanisme katup tersebut. Yang pertama ada OHV atau overhead valve, yang dimana putaran crankshaft itu berkaitan dengan camshaft. Camshaft itu akan mendorong lifter ke atas, lalu mendorong pushrod, lalu pushrod itu akan mendorong rocker arm naik ke atas, sehingga bagian satunya lagi dari rocker arm itu yang berkaitan dengan katup, dia akan mendorong katup ke bawah sehingga katup akan terbuka. Tipe yang lainnya yaitu tipe SOHC atau Single Overhead Camshaft, yaitu di mana camshaft yang sebagai pendorong katup berada di atas kepala silinder. Camshaft ini didorong oleh timing chain atau timing belt. Yang timing chain dan timing belt itu berkaitan dengan crankshaft. Pada tipe SOHC ini hanya menggunakan masing-masing satu katup pada setiap katup in dan katup X-nya. Lain halnya dengan DOHC. DOHC adalah singkatan dari Dual Overhead Camshaft, yang dimana camshaft pada DOHC ini menggunakan dua camshaft sekaligus. Dua camshaft ini menggerakkan dua katup in dan dua katup X. Jadi dalam satu silinder, sebuah katup DOHC itu ada 4. Penggeraknya sama dengan SOHC, yaitu menggunakan timing belt atau timing chain. Timing belt ini yang terhubung dengan crankshaft. Berikut ada beberapa komponen utama dari mekanisme katup, yaitu camshaft. Yang kedua, katup intake dan katup exhaust. Yang ketiga ada pegas katup atau valve spring. Yang keempat, timing belt atau sabuk timing. Dan pada tipe lain yaitu menggunakan timing chain atau rantai timing. Lalu ada crankshaft timing pulley dan camshaft timing pulley. Penjelasan lebih lengkapnya itu akan berada pada slide berikutnya. Yang pertama adalah katup dan pegas katup. Katup atau klep adalah dibagi dua, yaitu katup in dan katup X. Katup in adalah yang digunakan untuk membuka saluran masuk agar gas baru atau campuran udara dan bahan bakar dapat masuk ke dalam ruang silinder pada saat langkah hisap berlangsung. Sedangkan katup X digunakan untuk membuka saluran keluar atau gas buang agar gas buang bertekanan dari hasil pembakaran dapat keluar dari ruang silinder pada saat langkah buang berlangsung. Bagian-bagian katup ada yaitu ujung batang klep atau katup, batang klep, batang katup, kepala klep, permukaan klep, dan per klep atau per katup. Per klep berfungsi mengembalikan katup seperti semula, sehingga katup
dapat tertutup kembali. Selanjutnya ada camshaft atau noken as. Camshaft atau batang cam atau batang noken as ini digunakan untuk mendorong katup dengan timing yang tepat. Batang noken as ini terdapat tonjolan yang berfungsi mendorong katup untuk membuka. Tonjolan itu disebut cam lock. Desain dari batang dan cam lock dari camshaft ini didesain sesuai dengan timing pembukaan katup yang tepat sesuai dengan putaran dari mesin. Selanjutnya ada timing belt dan timing chain. Kedua komponen ini sama-sama berguna untuk menghantarkan putaran dari putaran crankshaft ke putaran camshaft, yang dimana pembukaan katup dibuka sesuai dengan waktu yang tepat. Perbedaan pada timing belt dan timing chain adalah tergantung pada jenis spesifikasi kendaraan yang digunakan. Dan yang paling ini adalah presisi, masalah presisi, perbedaan pada masalah presisi dan keawetannya. Selanjutnya ada pulley camshaft dan pulley crankshaft. Berfungsi untuk meneruskan putaran dari crankshaft atau crook as untuk menyamakan waktu dengan atau timing buka dan tutupnya katup sesuai dengan putaran dari crankshaft. Waktu buka tutup katup atau valve timing. Waktu buka tutup katup kita bisa lihat dari diagram pada gambar berikut, yaitu di mana pada saat langkah hisap, bukaan katup atau terbukanya katup in itu sekitar 6 derajat sebelum piston mencapai titik mati atas. Pada saat katup in terbuka pada saluran masuk saat siklus hisap. Yang siklus kedua yaitu pada saat katup in tertutup. Katup in tertutup itu setelah melewati piston melewati titik mati bawah sekitar 30 derajat. Lalu pada saat langkah kompresi, di mana pada saat langkah kompresi, di akhir langkah kompresi, busi memercikan bunga api. Namun piston belum benar-benar mencapai titik mati atas. Lalu selanjutnya pada langkah usaha seluruh katup tertutup. Lalu langkah keempat pada saat katup X terbuka pada langkah buang, itu titik piston belum benar-benar mencapai titik mati bawah, yaitu sekitar 50 derajat sebelum titik mati bawah katup X sudah terbuka. Sedangkan pada langkah buang, katup X tertutup itu mengalami overlap sekitar 3 derajat dari setelah piston mencapai titik mati atas. Berikut adalah bagaimana simulasi dari pergerakan katup membuka dan menutup. Gerakan membuka dan menutupnya katup berasal dari putaran mesin, yang dimana putaran mesin akan memutarkan camshaft, yang dimana camshaft itu mempunyai sebuah tonjolan yang disebut cam lock yang akan mendorong katup membuka dan menutup. Pada camshaft yang biasa dengan camshaft yang standar, bukaan katup itu sekitar 212 derajat pada katup in. Sedangkan pada katup X yaitu sama sekitar 212 derajat putaran. Sedangkan pada katup yang lebih membuat putaran mesin lebih cepat, yaitu fast track camshaft,
itu dorongan dari katup itu akan lebih cepat bergeraknya, sehingga perbedaan derajat atau derajat putaran dari bukanya katup itu akan berbeda, yaitu pada fast warp camshaft akan membuka sekitar 274 derajat putaran, dan pada X house katup akan membuka sekitar 248 derajat. Berikut adalah simulasi bagaimana gerakan katup dan gerakan putaran mesin pada kecepatan yang tinggi.